Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Filipina, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Bapak Agus Wijoyo. Selamat pagi, Pak Agus. Pak Agus, ini terkait gempa yang terjadi, dikabarkan pusat gempa, Iya, ya ini di sebelah timur tenggara Kota Dolores, Pulau Luzon, atau sekitar 72 kilometer, Pak, dari ibu kota Manila. Apakah getaran gempa ini terasa, Pak, sampai di Manila? iya, saya menjawab sebagai saksi saja ya. Jadi pada waktu itu pagi-pagi saya perhatikan ada lampu chandelier gitu ya, itu bergoyang-goyang yang tidak seperti biasanya. Saya Mhm. sudah curiga bahwa itu adalah gempa, tetapi karena tidak terasa oleh saya, maka saya juga sanksi juga. Apakah karena pintu saya dibuka itu ada angin dari luar? Mhm. Eh, Tidak ditemukan jawabannya, tapi sudah ada sedikit perasaan saya bahwa ini gempa. Padahal pada waktu itu saya tidak tahu terjadi gempa di Luzon Utara. Jadi di Manila itu yang saya rasakan. Mhm. Kemudian dari berita lain yang ada di sekitar Manila, katanya itu lebih terasa untuk gedung-gedung bertingkat tinggi dan beberapa kantor di pusat Makati itu sudah memperlakukan langkah-langkah darurat untuk penyelamatan dengan menginstruksikan para pegawainya keluar ruangan dan berada di luar gedung. Itu yang dirasakan di Manila. Oke, berarti memang terasa begitu ya Pak sampai di Manila. Lalu informasinya Pak, ada berapa warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar lokasi gempa? Yang tercatat karena lokasi itu terletak di sebelah utara ya, Ya. dan dapat dikatakan bukan merupakan pusat pemukiman dari warga negara Indonesia. Dapat dicatat di situ terdapat sekitar 16 orang warga Oke. negara Indonesia yang terpantau berada di area tersebut. Mhm. Warga negara Indonesia yang berada di daerah terdampak mayoritas itu terdiri dari pendeta, biarawati, dan mahasiswa. Jadi Oke. ada 16 yang tercatat. Ya. Lalu untuk 16 warga negara Indonesia ini, Pak Agus, apakah pihak KBRI sudah berhasil menghubungi mereka untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka saat ini, Pak? Sudah, dan mereka dapat dikatakan dalam keadaan aman dan tidak terpengaruh apapun, dan kita juga sudah untuk memberikan arahan-arahan untuk mencari tempat yang aman gitu. Oke, lalu Pak Agus, apakah dari ke-16 warga negara Indonesia ini bisa menginformasikan bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah eh, bagaimana bangunan, fasilitas publik, kemudian kondisinya saat ini, Pak? Eh, Ya, di sana itu eh, kalau saya juga ikuti dari sumber media Filipina yang lebih mutakhir. Ya. Kalau tempat gempa sebetulnya cukup fatal, Mhm. banyak gedung-gedung yang roboh, yang miring, terbukti bahwa terdapat korban meninggal itu 4 orang, dan paling tidak eh, korban jiwa lain 131 orang luka-luka. Eh, Memang banyak gedung maupun infrastruktur yang terkena dengan mengalami kerusakan-kerusakan. Oke. Lalu Pak Agus, apa upaya penyelamatan dan juga bantuan bagi warga negara Indonesia yang berada di lokasi gempa? Apakah perlu dievakuasi ke Manila atau apakah saat ini masih bisa atau masih tetap berada di lokasi gempa, tepatnya di Kota Dolores, Pulau Luzon, Pak? Ya, dipertimbangkan belum perlu untuk melibatkan evakuasi langsung dari KBRI, dan mereka berada pada posisi yang relatif aman, sehingga mereka bisa untuk untuk
menempatkan diri masing-masing tanpa harus mengalami ancaman yang berarti yang bisa mengakibatkan luka-luka ataupun bahkan korban jiwa. Jadi mereka relatif masih berada pada area yang aman. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Agus, bagaimana kondisi atau bagaimana maksud kami koordinasi antara pihak KBRI dengan pemerintah Filipina sendiri, Pak, terkait penanganan warga negara Indonesia yang berada di lokasi gempa? Koordinasi kami dengan aparat Filipina sangat baik. Dari pejabat-pejabat di KBRI juga sudah membuat sebuah tatanan koordinasi yang baik sehingga tentang apapun yang terjadi dan menyangkut warga negara Indonesia, maka KBRI dengan cepat bisa berkoordinasi dengan aparat-aparat fungsional terkait dari pihak Filipina. Dan kalau untuk khusus gempa ini karena belum membutuhkan penanganan terpadu yang ekstrim atau mendesak, Ya. maka juga itu termasuk di dalam koordinasi rutin yang ada. Baik, terima kasih Bapak Agus Wijoyo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Today, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.